Teguhkanlah langkahku seturut janjimu dan janganlah suatu kejahatan pun menguasai aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kedatangan Presidium Maria Bunda Allah, Legio Maria, Paroki Bunda Maria Jeruju. Memang dalam 2 minggu ini saya memberikan kesempatan kepada Legio Maria untuk bisa hadir pelayanan di tempat-tempat khusus seperti ini. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saudara-saudari kita, anak-anak kita yang ada di sini. Karena dengan dikunjungi dan dilawat mereka berbahagia bahwa dukungan dari umat dan masyarakat kepada mereka sangat besar. Dan ini merupakan suatu tanda rahmat dalam masa pertobatan, masa pekan Prapaskah ketiga, di mana kita bisa berdoa, bertobat, mengampuni. Karena untuk bisa sampai di tempat ini harus bisa mengampuni. Kalau tidak mengampuni itu akan sulit. Dan salah satu karya amal ibadah kita adalah mengunjungi atau melawat orang di penjara. Kalau kita baca itu sesuatu yang sangat berat. Memberi orang makan itu kita bisa, memberi orang minum juga kita bisa. Kemudian mengunjungi orang sakit itu bisa, ya. Kemudian mendoakan orang yang meninggal dunia juga kita bisa. Tapi kalau melawat orang ke penjara ini, saya sudah sekian puluh tahun menjadi penyuluh itu agak susah membawa orang ke penjara karena memang ada stigma. Ya, ada stigma, kemudian juga ada prasangka dan juga ada rasa kenajisan untuk ketemu saudara-saudara kita yang terpidana atau terhukum. Ya, ini memang penyakit kusta rohani yang ada dalam diri umat beriman sebenarnya. Dan juga mungkin kesempatannya ya agak sulit. Di Pontianak ini ada 2 tempat. Sebenarnya hanya 1 tempat saja ada di Pontianak ini, Rutan. Rutan itu rumah tahanan di Sungai Raya Dalam. Kemudian kalau di Kuburaya ini ada 3, 1 di sini, ini batas Kuburaya, Sungai Raya. Ini khusus lembaga pembinaan khusus anak. Jadi seluruh anak yang ada di Kalbar ini kalau dia terpidana, dia ditempatkan di sini. Kecuali yang berusia di bawah 15 tahun. Itu biasanya dikembalikan ke orang tua atau lihat dulu kejahatannya apa. Paling kecil mungkin 13 ya, tapi di sini rata-rata 15. Ya, kalau yang mereka tidak boleh digabung dengan dewasa, karena kalau digabung dengan dewasa, zaman-zaman dulunya justru mereka lebih bukan berubah, lebih tahu dan bahkan mungkin lebih jahat dari sebelumnya ya. Karena mereka dulunya awalnya misalnya hanya mencuri, bisa menjadi merampok, bahkan bisa menjadi pembunuh dan sebagainya, karena sistem penjara kita itu kan terlalu penuh ya, overload. Tapi kita yakin dan percaya dengan adanya kegiatan rohani minimal bisa mengalihkan perhatian mereka pada sesuatu yang positif, apalagi Yesus Kristus yang membantu mereka untuk berubah. Kemudian ada lapas dewasa laki-laki di Ajen ya, tidak terlalu jauh dari sini, dari Ari Sucipto. Nah, itu sekarang sudah jadi penjara laki-laki dewasa, lapas ya. Kemudian di Sungai atau di Kakap, nah itu yang perempuan. Dan puji Tuhan 2 kapel ini atau 2 gereja ini didirikan oleh Keuskupan sebagai bentuk perhatian dan belas kasih kepada saudara-saudari kita. Jadi yang di lapas anak ini ya, tempo hari dapat penghargaan ya beberapa tahun yang lalu karena ada memberikan ini. Ini dulu tempat sampah.
Saya tanya Pak Francescus saya di OP ini tempat sampah. Jadi waktunya tuh mereka agak bingung mau bangun di mana. Lihat rupanya ada ya, tempat sampah yang dijadikan kapel ya ini. Dulu buang sampah di sini, airnya di sini. Ya puji Tuhan dikasih tempat ini. Kalau agak sulit kita cari tempat itu. Nah inilah pendekatan gereja Katolik terhadap lembaga-lembaga pemerintah ya. Kemudian di Kakap juga di bagian depan ya. Itu kalau kita masuk di bagian depan, di depannya ada masjid atau surau, di depannya gereja Katolik. Nah itu bisa dipakai untuk okumene juga. Karena kita tidak bisa menutup diri untuk saudara-saudari kita yang Kristen Protestan, sehingga ya berbagi tempat lah. Karena kan tempat ini spesial kecil ya. Kalau dulu pakai aula mereka dibina. Setelah ada gedung ini, ya tidak apa-apa dipakai. Yang penting saling menjaga, saling membersihkan, ya tidak masalah. Nah ini memang di sini belum ada stasi-stasi jalan salibnya, masih butuh bantuan ya. Karena memang di sini mereka tidak bisa mengorganisir. Beda dengan yang di lapas perempuan. Karena ada pengurus gerejanya, karena mereka orang-orang dewasa. Kalau di sini kan mereka paling lama ya 5 tahun ya. 5 tahun ya paling lama, 4. Nanti potong remisi 4 tahun. Jadi tidak ada yang lama di sini. Palinglah lama 3 tahun, 1 tahun setengah, berapa bulan. Tapi kalau di lapas wanita itu ada yang 15 tahun ya, ada yang 20 tahun ya. Kemudian juga kalau di lapas itu ada yang seumur hidup ya. Seumur hidup yang di ya. Kalau di 2 gereja okumenenya itu lengkap. Di rutan itu stasi jalan salibnya, ada kamar pengakuannya ya. Bahkan kita tahu dulu ada aktivis gereja sudah meninggal, beliau dulu dia ketua DPP Paroki Tanjung Hulu, lalu dijadikan gereja itu luar biasa. Nah begitu juga kalau di lapas Sungai Raya itu agak jauh sih jaraknya. Jadi kalau kita mau lihat kondisi penjara di lapas, makanya di sana butuh izin khusus. Setiap kali berangkat harus ada surat tugas. Nah kalau di sini kita kalau sudah ada MOU dengan Kementerian Agama, kita lisan. Nah tadi Bapak Ibu yang berkunjung ke sini, kalau kemarin kan Bu ini kan minta itu kalau besuk itu syaratnya lebih rumit. Tapi kalau kunjungan seperti ini kita bisa izin lisan. Makanya saya tanya berapa jumlahnya, 10. Tadi saya udah sampaikan 10. Jadi puji Tuhan pas ya. Dan memang ketika kalau sudah sampai, saya sudah WA pasti langsung disuruh masuk. Karena memang seperti itu untuk otoritasnya. Mengapa? Karena nanti kan ada scanner dulu tuh siapa-siapa yang masuk. Nah kalau di rutan yang laki-laki ditahan KTP-nya. Nah kalau yang dan standarnya harus pakai celana kalau untuk perempuan mengunjungi rutan, karena di situ laki-laki semua. Itu juga untuk lapas ya sama. Jadi untuk hadir di sini saya sangat berbahagia. Semoga kunjungan ini menjadi rutin nantinya untuk Bapak Ibu, karena jadwal saya itu setiap minggu. Ya, tidak apa-apa kalau sebulan sekali ya, tinggal WA saya ya, datang hadir baik secara pribadi maupun komunitas. Ini sangat membantu untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara kita ini. Karena saudara-saudara kita ini biasanya kalau baru masuk saya tanya, langsung pendidikannya saya tanya. Kayak ini kan dia hanya kelas 2 SD saja. Ya kan dulu ada yang dari Bengkayang itu hanya kelas 2 SD saja. Bayangkan hari begini anak-anak kita ini masih kelas 2 SD. Ya kan? Ya enggak tahu persoalan apa, padahal itu nampak benar kayak pemerintah tuh ya bukan tidak peduli ya, apakah mereka tersembunyi atau bagaimana. Setelah ada kasus begini baru kita tahu. Ini rata-rata ada yang SMP ya. Ada yang juga, tapi rata-rata enggak SMA lah mereka. Ya, ini kan SD, kamu SMP ya? SD kan? Nah, ini SMP tapi enggak tamat kan? Enggak tamat. Di ujung SMP juga kan enggak tamat kan? Nah, ini juga siapa? Yang dari Tayan? SMP kan enggak tamat kan? Ini juga ya sama. Berhentilah karena ada kasus kan? Ya rata-rata begitu. Nah, jadi kondisinya seperti inilah. Ibu-ibu, bapak-bapak, inilah anak-anak kita dari daerah.
dari berbagai macam daerah. Kalau beberapa tahun yang lalu tuh dominasi Bengkayang, udah Bengkayang, Sintang gitu. Bengkayang lah paling banyak dulu itu. Selalu Pak Edi selalu nolok, inilah dari Bengkayang. Bengkayang lagi ini, Bengkayang lagi. Nah, yang kali ini agak variatif, ya. Jadi memang daerah-daerah jalur merah itu Pak Wahyudi paling tahu. Beliau pernah bertugas di Bengkayang. Ya memang kalau pendekatannya secara pidana ya banyak orang kita masuk. Tapi kalau pendekatannya secara sosial, kasus-kasus kecil ya paling sampai di polsek saja, yang penting mereka buat pernyataan ya. Tapi kalau udah kasusnya berat, narkoba, apalagi percabulan, kemudian perampokan, mana yang nyuri sawit kemarin udah keluar ya. Ini yang nyuri sawit, yang ini ngerampok pupuk ya. Pupuk ya. Yang pupuk kan? Kamu ya? Oh ini. Nah itu ya. Itu ya bongkar ya. Pencurian dengan pemberatan lah namanya, Pak Wahyudi dengan Bu Justina lah tahu tuh. Ya. Yang lain tidak salah percabulan ya. Sekarang tidak ada narkoba ya, baru satu dia dari Singkawang. Ada narkoba ya? Yang kasus narkoba tidak ada ya? Ya untuk beberapa bulan ini belum ada, yang satu dulu dari Singkawang. Ya. Semoga jangan ada kasus narkoba. Kalau narkoba ini berat. Dan nanti ya setelah kita selesai ibadat kita mohon ya Pak Wahyudi atau Ibu siapa yang memberikan mereka nasihat dan petua supaya mereka mau sekolah lagi, kembali punya keterampilan ya, tidak lagi mengulang masa ini, karena ini sifatnya pembinaan. Makan sih gratis memang 3 kali ya, tapi kami pernah terkurung di Puspas itu Pak Wahyudi, itu seperti kami itu udah panik Pak Jack sampai mandi di situ. Padahal itu Puspas gedung ya, dikunci sama suster. Itu kami kan baru 2 jamnya udah sengsara begini kan. Apalagi ya bersama ada Bu Lina, kami pas rapat juga. Itu saya baru rasa, apalagi kayak mereka ini kan, hanya bisa bebas di sini, nanti dikurung lagi kan. Jangan katakan enak ya, baru terkurung gitu ya kita udah begini ya. Mau minta tolong sana, Pak buatkan gado-gado Pak, enggak mau deh. Padahal warung di depan tuh, kami kan udah kelaparan juga kan. Jadi itulah pengalaman kita. Maka marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam masa Prapaskah ini ajarilah kami dengan sabda-Mu untuk melakukan karya pelayanan kasih. Semoga kami berbakti kepadamu dengan segenap hati dan senantiasa bersatu dalam doa dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku,
supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dan dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menggambarkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka